Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PSDA 1 akan mereview jurnal yang berjudul A Convolutional Neural Network Based Framework for Classification of Protein Localization Using Confocal Microscopy Image. Nah, kelompok kami beranggotakan Tubagus Lingga Kolbuasi, saya sendiri, Tri Oktaviana, Hans Utomo, dan juga Ilham Fauzi. Latar belakang dari jurnal ini adalah protein merupakan blok bangunan utama sel yang membentuk sebagian besar massa kering sel. Dalam sel, protein terbagi ke dalam berbagai kompartemen subseluler dengan lingkungan yang berbeda. Dan proses sintesis protein terjadi di sitoplasma sebelum dipindahkan ke kompartemen yang sesuai. Kesalahan penempatan protein dapat menyebabkan gangguan fungsi sel dan juga penyakit seperti kardiovaskular, neurodegeneratif, dan juga kanker. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi pendekatan klasifikasi otomatis berkecepatan tinggi untuk masalah lokalisasi protein dalam gambar mikroskopis menggunakan teknik deep learning, khususnya Convolutional Neural Network, CNN. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Human Protein Atlas, HPA, dan mencakup gambar mikroskopis yang dihasilkan menggunakan teknik fluoresensi. Dataset ini memiliki label lokasi subseluler untuk setiap protein. Selanjutnya ada pra-pemrosesan data. Nah, di jurnal ini telah dilakukan pra-pemrosesan data pada gambar awal dengan ukuran dan normalisasi. Gambar asli berukuran 512 kali 512 pixel. Digunakan sebagai masukan untuk model CNN yang telah diusulkan. Selain itu, ukuran gambar juga menjadi 128 kali 108 pixel dan 256 kali 256 pixel. Meskipun kumpulan data juga memiliki versi gambar dengan resolusi yang lebih, gambar berukuran 512 kali 512 pixel dipilih karena ukuran kumpulan data yang sangat besar dan kendala memori. Berikut adalah sampel gambar yang telah diperoleh. Ada 4. Selanjutnya, ini juga sampel gambar yang telah diperoleh. Nah, ada arsitektur CNN yang telah diusulkan. Nah, arsitektur CNN yang telah diusulkan dalam penelitian ini terdiri dari 4 konvolusi. Masing-masing blok terdiri dari serangkaian lapisan konvolusional diikuti oleh lapisan pengumpulan maksimal. Lapisan konvolusi diaktifkan dengan fungsi rectified linear unit, kecuali lapisan yang terakhir, yang menggunakan aktivasi sigmoid untuk mendapatkan keluaran antara 0 dan 1. Berikut adalah diagram blok dari arsitektur CNN yang telah diusulkan. Adapun model pembelajaran ensemble yang telah diusulkan. Nah, penelitian ini telah mengusulkan beberapa model pembelajaran ensemble yang terdiri dari 3 model, yaitu ResNet 102, DesNet 201, dan VGG 19 sebagai pembelajaran dasar. Pembelajaran model dasar pembelajar meta yang telah dilakukan, model dasar yang dibekukan, dan hanya pembelajar meta yang dilatih berdasarkan prediksi yang dibuat oleh model dasar pada kumpulan data validasi. Berikut adalah model pembelajar ensemble yang telah diusulkan. Selanjutnya ada pengaturan eksperimental. Penelitian ini menjelaskan beberapa pilihan parameter pelatihan yang dibuat saat melatih jaringan neural konvensional, seperti pemilihan hyperparameter pelatihan dan ukuran batch maksimum yang dapat diimplementasikan dengan memori GPU yang tersedia. Backend TensorFlow digunakan untuk mengimplementasikan model dengan Python dengan paket keras, dan GPU yang digunakan untuk mempercepat pelatihan. Model CNN yang diusulkan dilatih selama 30 epoch dengan pengoptimalan Adam dan fungsi kerugian entropi silang biner dipilih berdasarkan arsitektur struktur multi-label. Selanjutnya ada metrik kinerja, yang dimana performa model yang diusulkan dikuantifikasi dengan menggunakan 4 metrik, yaitu true positif TP, true negatif TN, false positif FP, dan false negatif FN. Keempat metrik diperoleh dengan menggunakan conventional matrix. Selanjutnya ada analisis kinerja berdasarkan ukuran gambar masukan, yang dimana uji kooperatif dengan 3 skala gambar input yang berbeda. Yang pertama 512 kali 512, yang kedua 256 dikali 256, dan 108 dikali 128.
Selanjutnya, akurasi pelatihan tertinggi sebesar 97,7% dan akurasi validasi sebesar 97%. Dengan diperoleh menggunakan citra masukan berukuran 512 dikali 512. Penurunan kerugian pelatihan dan validasi menjadi 0,06 dan 0,08. Selanjutnya ada analisis kinerja berdasarkan ukuran filter, yang dimana dapat analisis bahwa akurasi maksimum dan kerugian minimum untuk set pelatihan dan validasi diperoleh dengan ukuran filter 3x3 dengan meningkatnya ukuran filter berdasarkan kinerja model. Selanjutnya ada analisis kinerja dengan argumentasi data, yang dimana dapat disimpulkan bahwa model CNN yang diusulkan bekerja jauh lebih baik, yang dimana dengan penambahan data dengan nilai F1 sebesar 0,74. Ya, selanjutnya ada penyetelan hypermeter. Jadi penyetelan hypermeter sendiri itu adalah proses untuk meningkatkan kinerja model CNN. Di mana dari jurnal ini itu dilakukan serangkaian eksperimen untuk menentukan kombinasi hypermeter yang optimal untuk model CNN yang digunakan. Di mana sudah dijelaskan sebelumnya itu dilakukan variasi pada bentuk input, ukuran filter, ukuran batch, optimizer, dan learning rate, serta mengukur akurasi, presisi, recall, dan F1 score pada dataset validasi. Di mana hasilnya didapatkan inputnya itu 512 kali 512, ukuran filter 3x3, batch size 32, optimizer Adamnya dan learning rate-nya itu 0,01. Selanjutnya itu ada metrik kinerja model yang diusulkan. Nah, di jurnal ini itu digunakan matriks yang umum dalam klasifikasi multi label, di mana yang digunakan yaitu presisi, recall, dan F1 score. Presisi sendiri itu mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi label, recall itu mengukur seberapa lengkap model dalam menentukan label yang benar, dan F1 score-nya itu adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Selanjutnya, visualisasi sampel yang diklasifikasikan dengan benar dan salah, di mana pada gambar pertama itu merupakan contoh klasifikasi yang berhasil dilakukan oleh model CNN, sedangkan yang gambar kedua itu klasifikasi yang gagal, di mana kegagalannya itu disebabkan oleh ketidakseimbangan kelas dalam dataset yang membuat model ini cenderung memilih label yang lebih umum atau lebih sering muncul. Nah, hal ini juga itu menunjukkan bahwa model ini masih perlu ditingkatkan dalam hal generalisasi dan robustness. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Jadi inti kesimpulan dari jurnal ini itu model CNN ini dapat mengekstrak fitur dari gambar HPA dan melakukan klasifikasi multi-label HPA tanpa perlu memilih dan ekstraksi fitur yang rumit, di mana model CNN ini itu mengungguli model assemble yang tadi sudah diusulkan, dan metode-metode lainnya yang ada dalam literatur dalam hal F1 score. Di sini juga menunjukkan bahwa model CNN ini dapat mengklasifikasi protein dengan label tunggal maupun ganda dengan baik. Dan keterbatasan utama dari penelitian dari jurnal ini itu adalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset dan menyebabkan kesulitan dan mengurangi efektivitas model. Serta penelitian ini juga menjelaskan untuk penelitian mendatang itu akan berfokus pada penerapan strategi penyeimbang data untuk meningkatkan kinerja model dan mengurangi dampak ketidakseimbangan ukuran sampel di setiap kelas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.